Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ada 3 doa penting dalam setiap kita mengucapkan salam. Doa yang kadang terlewatkan dari pemahaman kita ketika salam sudah dijadikan satu kebiasaan. 3 hal penting ini merupakan esensi yang harusnya menjadi orientasi dalam hidup kita. Kita menginginkan dan mendambakan keselamatan, kita mengharapkan dan menginginkan rahmat, dan kita menginginkan keberkahan. Kalau setiap salam yang kita ucapkan dengan tulus mendoakan agar orang yang kita ucapkan salam mendapatkan 3 itu, maka paling tidak sebelum mendapatkan 3 hal itu, maka akan terkikislah rasa yang tidak enak dari diri kita terhadap orang lain. Salam akan membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Dengan tulus kita mendoakan, mudah-mudahan orang yang mendengarkan ucapan kita senantiasa berada dalam keselamatan, berada dalam rahmat, dan berada dalam keberkahan. Demikian juga sebaliknya bagi yang mendengarkan salam. Dengan tulus dia menjawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kembali dia mendoakan kita. Orang yang saling mendoakan itu berarti orang yang terbebas dari berbagai penyakit hati berkaitan dengan hablum minan nas. Rasa sombong, rasa angkuh, rasa iri, rasa dengki, niscaya hilang dengan kita memahami dan mendawamkan salam. Dari mimbar ini saya berharap mudah-mudahan kaum muslimin dapat memahami ucapan yang mulia ini. Dan ucapkanlah dengan tulus, ucapkanlah dengan ikhlas, disertai dengan harapan tulus bahwa orang yang kita ucapkan, kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan kalian semua selamat, mudah-mudahan kalian semua mendapat rahmat, mudah-mudahan kalian semua dalam keberkahan. Masya Allah, indahnya hidup. Salawat serta salam kita bermohon semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuka mata hati kita, yang membuka pikiran kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang salah insya Allah kita akan perbaiki, dari yang sesat menjadi mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mengasah kedekatan kita, berusaha untuk terus mengasah kecintaan kita kepada Nabi, sehingga selawat demi selawat yang kita ucapkan membuat kita bertambah dekat secara rohaniah dengan Nabi. Insya Allah inilah yang akan menjadi magnet untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita agar berusaha berperilaku sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tadabbur surat Yasin. Adalah satu upaya untuk
membuat pikiran dan hati kita sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadabbur adalah upaya untuk memahami dan menghayati isi serta kandungan ayat suci Al-Quran. Tadabbur itu merupakan urutan keempat dari hal-hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Yang pertamanya ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, hudurul qalb, tadabbur. Ta'zimul kalam muncul dari pikiran dan hati kita rasa ta'zim, rasa kagum, rasa hormat kepada kalam Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita memunculkan rasa ta'zim kita kepada Al-Quran, yang kedua, kita munculkan rasa ta'zim kita kepada pemilik ucapan, kepada yang mempunyai kalam. Kaum muslimin rahimakumullah, secara sunatullah tidak mungkin kekaguman akan lahir begitu saja. Ada dua hal paling tidak yang wajib untuk kita bisa sampai kepada ta'zim. Pertama iman, yang kedua ilmu. Dengan iman dan ilmulah yang membuat kita bisa ta'zim kepada Quran, yang membuat kita bisa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua itu, hudurul qalb. Ketika kita membaca Quran, hal yang tidak mudah dalam membaca Quran adalah menghadirkan hati. Inilah persoalan utama sebenarnya kaum muslimin terhadap Al-Quran. Lisan kita membaca ayat, pikiran kita entah kemana-mana. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu untuk buru-buru menyelesaikan bacaan Quran. Artinya, jangan gerakkan lisan sebelum pikiran dan hati siap. Kalau persoalan ini sudah bisa kita tuntaskan, maka kontribusi nyatanya akan membuahkan kehusyuan dalam salat, akan melahirkan kenikmatan dalam zikrullah, akan melahirkan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan membebaskan dari sikap munafik. Karena apa yang keluar dari lisan merupakan perwakilan dari apa yang ada di dalam. Dan niscaya ucapan kita pun akan berbobot. Bobot sebuah ucapan bukan terletak kepada indahnya tutur kata, tapi bobot suatu perbuatan ucapan terletak kepada keikhlasan yang mengucapkan, terletak kepada kesadaran yang mengucapkan. Ketika orang berupaya dengan memperbagus bahasa dan menjadikan ucapan itu sebagai lip service, kita bisa mendengar itu indah di telinga, tapi belum tentu masuk ke dalam pikiran, apalagi ke dalam hati. Persoalan besar ini, persoalan besar. Karena berembetnya kemana-mana. Salat tidak khusyuk, doa ngambang, zikir tangan bergerak, lidah kemana-mana, hati kemana-mana, pikiran kemana-mana. Ar-Ra'du, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'du, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan zikrullah hati menjadi tenang. Asar dari zikrullah itu dampaknya adalah membuahkan ketenangan hati. Kalau si pemilik hati itu sudah tenang, hati sudah tenang, maka akan memberikan dampak luar biasa bagi si pemilik hati. Ketenangan ini akan dirasakan oleh orang yang berinteraksi dengan si pemilik hati ini.
Dari sini Allah menata. Dari sini Allah menata. Kaum muslimin rahimakumullah. Ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, hudurul qalb, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada penyumbatnya, ada tutupnya? Apa yang menyumbat hati ini sehingga tidak bisa mentadabburi Quran? Karena ketertarikan kita kepada Quran bukan kepada yang utamanya. Ketertarikan kita kepada Al-Quran bukan kepada substansi ayat. Ketertarikan kita kepada Al-Quran lebih kepada tertarik untuk memperindah bacaan, memperbagus lagu, sehingga kita tidak akan bergerak dari situ. Kita merasa itu sudah berada di zona nyaman, padahal belum menyentuh apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kemudian Rasul mengatakan bahwa doa adalah senjata, doa adalah senjata, itu benar adanya. Tapi doa yang bagaimana yang menjadi senjata? Doa yang diucapkan oleh lisan, tidak disertai dengan pemikiran, tidak berangkat dari hati, tidak punya dobrak yang kuat. Dia tidak akan mendobrak apa-apa. Bahkan bisa jadi kita bermain-main di hadapan Tuhan. Kita mengaku memuji Tuhan, pikiran kita ingat kepada alam, ingat kepada dunia. Kaum muslimin, saya ingin garis bawah ini hal yang mendasar. Memperbaiki ibadah kita dalam sholat, dalam zikir, dalam doa, dalam baca Quran, move-nya berada di sini, berangkatnya dari sini. Saya teringat ucapan Ali bin Abi Thalib bahwa ibadah tidak ada nilainya jika tidak berangkat dari pemahaman. Dan qiraat, bacaan, tidak ada nilainya kalau tidak berangkat dari tadabbur. Mari kita perbaiki pemahaman kita. Mari kita maksimalkan Al-Quran dengan tadabbur. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tadabbur surat Yasin. Tadabbur orientasinya menjadikan atau menetapkan diri kita sebagai sasaran yang dituju oleh ayat. Ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, untuk bertatap muka dengan Allah melalui baca Al-Quran, sadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambil posisi sami'na wa ata'na. Dengarkan apa wasiat, apa nasihat, apa tuntunan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah siap itu semua baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru nikmat. Setelah tadi terbuka semua baru kita mulai dengan ta'awuz. Ayat ke-6 sekarang. Saya simpulkan dulu 5 ayat yang lalu. 5 ayat yang lalu ingin mengokohkan, ingin meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Nabi Muhammad diutus di jalan yang lurus. Quran diturunkan oleh Al-Aziz. Mudah-mudahan ini melekat dalam pikiran kita. Dan bacalah Yasin dengan kesadaran. Bacalah Yasin dengan niat mengokohkan akidah. Bacalah Quran dengan niat mengokohkan akidah.
Quran, punya keyakinan akan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan, yang tidak akan diombang-ambingkan oleh zaman, tidak akan diambingkan oleh apapun. Besar. Mudah-mudahan Allah berikan kekokohan akidah itu kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kesadaran Subhanahu wa ta'ala agar terus membaca Quran, agar terus mentadaburi Al-Quran, dan agar terus mengamalkan ajaran Quran. Ayat ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau memberikan peringatan, tugasmu Muhammad memberikan peringatan kauman, satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang tidak diperingatkan, yang belum diperingatkan oleh bapak-bapak mereka, fahum ghafilun. Konsekuensinya, akibatnya mereka berada pada satu keadaan yang disebut oleh Allah dengan ghafilun. Ada banyak pelajaran kita dapat dari ayat ke-6 ini. Pertama, tugas Nabi tunzir, memberikan peringatan. Kepada siapa? Kauman. Apa pentingnya diberi peringatan? Agar mereka dari ghafilun, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah itu harus berangkat dari pondasi ini. Dakwah harus berangkat dari pondasi ini. Dakwah bukan sekedar menjadi satu syarat, satu aktivitas. Dakwah bukan hanya menjadi gambaran bahwa Islam kuat, bukan. Dakwah harus berangkat dari kesadaran berdakwah untuk mengeluarkan umat ini dari ghafilun. Ghafilun dari kata ghafala. Ghafala artinya lalai, lengah. Ghafilun orang yang lengah, orang yang lalai. Lawannya zakaro, mengingat, eling. Jadi tujuan mengeluarkan manusia yang lalai ini, membawa mereka kepada zikr, membawa mereka kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang dimaksud oleh Yasin ayat 6 dihadapi oleh Nabi ketika itu, dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi itu disebutkan ma unzira aba. Mereka seperti itu lahir jahiliyah, itu karena mereka muncul dari mereka itu ada orang yang memberikan. Bahkan kita melihat bagaimana Islam memberikan apresiasi. Islam mengapresiasi kita akan menjadi orang baik itu ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya tunzir, memberikan peringatan tadi. Nah, kaum yang dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad sekitar 600 tahun itu tidak mendapatkan, sebabnya mereka larut dengan kehidupan mereka, larut dengan habit yang mereka terbentuk secara alami, larut dengan karakter yang mereka sadar atau tidak dibentuk sendiri. Fahum ghafilun, maka mereka menjadi orang yang lalai, mereka menjadi orang yang lengah. Buah kelalaian itu terus menerus
buah dari satu masyarakat yang tidak ada di dalamnya dikeluarkan orang yang memberikan peringatan, ukhrijat linnas. Muncul orang yang memberikan peringatan. Tujuan peringatan tadi untuk mengeluarkan manusia dari kelalaian menuju zikir. Ini salah satu makna minaz zulumat ilan nur. Minaz zulumat, ghafil itu zulumat, zikir itu nur. Akibatnya di ayat ke-7 kita lihat, fahum ghafilun, ujung ayat 6. Ayat ke-7-nya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Maka berlakulah ketetapan Allah kepada kebanyakan mereka. Karena secara sunnatullah Allah menetapkan yang makan akan kenyang, yang berusaha akan dapat, yang belajar akan ngerti. Sunnatullah. Karena mereka tidak diberi peringatan, tidak ada orang yang memberikan peringatan, akibatnya mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Sungguh telah benar, telah tetaplah ketetapan Tuhan kepada kebanyakan mereka. Apa kebanyakan mereka? La yu'minun. Kata aksar, kebanyakan, sebagian besar. Ada sedikit di antara mereka yang yu'minun. Mungkin dari mereka yang komitmen kepada ajaran Nabi Isa alaihi dan tidak tergoda dengan mereka, istiqomah kepada ajaran disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita lihat selalu menyebutkan bahwa yang substansi, yang bernas, yang isi selalu disebut oleh Allah dengan kata qalil. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Qalil. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara. Kalau kita bertemu dengan ayat seperti ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Rabb, jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit ini. Kalau kebanyakan mereka, jadikan kami yang sedikit. Apa yang sedikit itu? Orang yang tidak lalai. Siapa yang tidak lalai itu? Orang yang selalu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu ingat Subhanahu wa taala. Kalau kebanyakan mereka tidak ngerti, yang sedikit siapa? Orang yang ngerti. Kalau kebanyakan mereka tidak beriman, kita berharap masuk kepada iman. Kalau kebanyakan mereka tidak membaca Quran, kita berharap masuk kelompok yang sedikit. Siapa membaca Quran? Kalau kebanyakan tidak bersyukur, kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan kelompok yang sedikit. Yang mana? Yang bersyukur. Baca Quran membuat tambah jelas orientasi yang mau kita capai dalam hidup ini. Kita punya arah yang jelas. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Akibat tidak adanya orang yang memberikan peringatan, maka berlakulah ketetapan Tuhan kepada kebanyakan mereka. Apa ketetapan Allah? Tidak diperingatkan, lalai. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang bisa mudah menerima peringatan dengan berbagai macam alasan.
Karena dia merasa lebih tinggi, akan sulit menerima masukan dari orang. Apalagi kalau itu dari bawah. Tapi kalau berhadapan dengan Quran, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kan hamba ya Allah. Dan tidak mungkin siapapun yang paling pintar, siapapun yang paling kaya, siapapun yang paling berkuasa masih membawa itu ketika baca Quran. Tidak mungkin. Karena kalau masih seperti itu prinsipnya, saya orang paling pintar, saya orang paling kaya, saya orang paling berkuasa, masuk ke Quran dan itu tidak luntur, Quran tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Di hadapan Quran kesombongan harus luntur. Di hadapan Quran kesombongan harus hancur, apapun itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukakan hati kita, dari manapun datangnya peringatan itu, apapun bentuknya peringatan itu, sehingga kita keluar dari ghafilun, kita berada di posisi zakirun, sehingga kita keluar dari la yu'minun menjadi orang yang yu'minun, kita keluar dari ya'lamun menjadi orang yang ya'lamun. Kaum muslimin rahimakumullah, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Berlakulah ketetapan Tuhan kepada kebanyakan mereka. Mereka ini tadi umat yang disebut fatrah, dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 600 tahun itu. Itu sebabnya kebanyakan mereka tidak beriman, karena tidak unzira aba'uhum. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Allah membuat bahasa sindiran, tapi dalam lukisan kata-kata yang real, lukisan kata-kata yang gampang kita bayangkan. Allah menggambarkan satu keadaan masyarakat masa lalu dengan satu gambaran yang sangat indah, yang sangat mudah untuk difahami oleh siapapun. Aghlal, belenggu. Aghlal, belenggu. A'naq, leher. A'naq, leher. Inna ja'alna fi a'naqihim, sungguhnya kami jadikan pada leher mereka aghlalan, belenggu. Apa belenggu ini? Belenggu adalah satu habit, belenggu adalah satu karakter. Karena untuk mengubah habit, mengubah karakter itu harus dengan menghadirkan sesuatu yang baru. Susah keluar dari situ. Aghlalan, belenggu. Fahiya ilal azqan, banyaknya belenggu itu gambarkan sampai ke dagu. Fahum mereka tertengah. Mereka tidak lagi bisa melihat ke bawah. Tertengadah, menggambarkan kesombongan. Tidak bisa menggambarkan, tidak bisa melihat siapa dirinya. Yang bisa memutus belenggu tadi, memutus mata rantai belenggu tadi adalah melahirkan kesadaran. Man ana, siapa, di mana, ila, mau kemana, minna, dari mana, sedang di mana, mau kemana. Kesadaran itu baru akan muncul ketika mampu melihat diri kita.
dari ujung kaki sampai ujung rambut bertebaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat-ayat Allah ada dalam diri kalian. Apakah kalian tidak melihatnya? Mengapa kalian tidak melihatnya? Nah, kalau kita sudah terbentuk dengan karakter bundonga, karakter ke atas, tidak sempat melihat ke bawah, dan kita sudah berada di zona nyaman dengan keadaan yang seperti itu, susah keluar ini. Mukmahun itu dari kata komaha. Komaha mengambil dengan telapak tangan sesuatu untuk kemudian kita telan, untuk kemudian kita bawa ke mulut kita, untuk kemudian kita telan. Bagaimana bisa nelan orang di sini penuh dengan rantai belenggu? Luar biasa maknanya ini kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang mukmahun itu digambarkan orang yang mau minum, air ada di depannya, tapi dia tidak bisa mengambil air itu, tidak bisa minum air itu dengan alasan yang dia tidak tahu. Kita sudah berumur, baca Quran belum bisa, mau belajar dari abata, mau belajar iqra, malu. Orang yang mempertahankan rasa malunya tadi nggak akan pernah dapat. Nauzubillah summa nauzubillah. Dia tidak bisa menanggalkan belenggu yang ada di lehernya. Akibatnya mukmahun. Kita bisa bayangkan kalau orang jalan tertengadah, kemungkinan kesandung jauh lebih besar dibandingkan melihat lurus ke depan atau melihat ke bawah. Itu gambaran keadaan kaum yang disebut oleh tadi kauman ma'unzira aba'uhum. Kaum yang belum diberi peringatan, kaum yang tidak diperingatkan oleh bapak. Bukan saja itu, tapi tambah diperparah oleh ayat ke-8, ayat ke-9 maksud saya. Wajah min baini aydihim saddaw wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau bahasa kitanya saking sulitnya melukiskan keadaan yang terjadi di umat masa lalu itu, tapi Allah dengan bahasa mudah, dengan bahasa yang gamblang, dengan bahasa perumpamaan menyampaikan kepada kita. Saddan tembok. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di depan mereka tembok. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka ada tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, konsekuensinya mereka tidak bisa melihat. Kita bisa bayangkan di leher ada belenggu dengan tertengadah, mata ditutup, di depan ada tembok, di belakang ada tembok, mata ditutup. Menunggu keajaiban dari mana bisa kita bisa. Bagaimana kita bisa menerobos tembok itu? Kalau yang pertama tadi inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, bagaimana menembus belenggu itu supaya rantai ini putus dan kita tidak lagi tertengadah? Lihat siapa diri kita sesungguhnya. Lihat, baca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Satu contoh, ketika seorang muslim bercermin, doa yang diajarkan Rasul, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah perbagus penciptaanku, fahassin khuluqi, perbaikilah akhlakku.
Ini salah satu mekanisme yang ditentukan oleh agama untuk kita terus berada di koridor zikrullah, untuk kita terus membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri. Kedua, bagaimana kita bisa menerobos tembok tadi supaya kita tahu apa yang ada di sebelahnya, apa yang ada di sebelahnya? Maka yang harus kita lakukan adalah membaca ayat-ayat Allah yang ditebar oleh Allah di alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, tanda ayat bagi orang yang mempunyai akal, bagi orang yang mempunyai intisari. Baca ayat luar, insya Allah membaca ayat-ayat yang ditebar oleh Allah di alam ini akan mampu menghancurkan tembok tadi, dan kita akibatnya bisa melihat apa yang terjadi di sebelah. Kaum muslimin rahimakumullah, di abad ini, abad di mana kita banyak berada di dalam tembok. Abad yang kita hanya disuruh melihat yang nyata-nyata saja. Kacamata ini bergerak ke sini karena saya yang menggerakkan. Sehingga orang lebih mempertuhankan ini, orang lebih percaya kepada ini, orang lebih percaya kepada ini. Gelas ini berpindah ke sini karena tangan saya yang menggerakkan, bukan karena Allah, saya yang menggerakkan. Itu abad ini. Dia tidak sampai melihat siapa yang memberikan kehendak kepada tangan, siapa yang memberikan kekuatan kepada tangan, sehingga tangan ini mau digerakkan, sehingga tangan ini mampu menggerakkan. Dalam surah Al-Waqi'ah ada 4 pertanyaan mendasar sebenarnya untuk mengentakkan kesadaran manusia. Siapa dirinya? Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Pernah kalian memperhatikan apa yang kalian tumpahkan? Kalienkah yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Pernah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Kalienkah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Pernah kalian memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalienkah yang menurunkan dari langit atau kami yang menurunkan? Afara'aitumun naral lati turun. Pernah kalian memperhatikan api yang kalian nyalakan? A'antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kalienkah yang mengadakan bahan bakarnya, yang mengadakan kayunya, atau kami yang mengadakan? Wajar kalau kemudian Rasul menggarisbawahi surat Al-Waqi'ah, karena memahami 4 poin tadi akan membuat hidup ini mudah, dan kita memahami posisi kita yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan. Pertama, kita butuh orang yang mengingatkan kita. Satu di antara pengingat yang ada di dekat kita, yang selalu ada di mana-mana, yaitu Al-Quran. Al-Quran ada di handphone kita. Niatkanlah agar mendapatkan peringatan dari ayat-ayat yang kita dengarkan. Niatkanlah agar kita mendapatkan peringatan dari ayat-ayat yang kita baca.
Kedua, itu kita lakukan supaya kita keluar dari ghafilun, supaya kita keluar dari la yu'minun. Ghafilun keluar menjadi zakirun, la yu'minun menjadi yu'minun, zulumat menjadi nur. Ketiga, kita harus banyak membaca ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Dulu kita muda, dulu kita anak-anak, masuk remaja, dewasa, tua. Ada perubahan yang terjadi? Bayangkan sekian tahun ke depan kita seperti apa? Baca ayat Allah yang ada dalam diri, insya Allah itu yang akan memutuskan belenggu yang ada di leher kita. Akan lahir satu kesadaran, kami berasal dari tanah dan kami akan kembali ke tanah. Minatin ilatin, zahir kita. Ruh kita minallah ilallah. Keempat, lihat ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, supaya kita memahami bahwa kita bagian terkecil dari alam, supaya kita mengambil posisi yang pas dari alam ini, sehingga tidak terjadi benturan dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ikuti terus tadabbur surat Yasin. Insyaallah ayat selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.